Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Astiana dalam Warta Bingkai. Kehidupan di daerah terpencil yang ada di perbatasan kota kabupaten terkadang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti halnya infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum yang merupakan sarana prasarana penghubung dari desa ke desa. Untuk memasarkan hasil panen mereka, para petani dan penambak ikan, seperti yang terjadi di Desa Maleber, Desa Janghari, dan Desa Majalaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur. Untuk menuju pusat kota kantor pemerintah desa dan kecamatan, ke sekolah dan pasar, warga di sana harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 sampai dengan 5 km. Penduduk desa Maleber dan Janghari yang merupakan penghasil tambak ikan dan hasil bumi yang cukup besar di Kabupaten Cianjur. Namun sayang sarana jalan dan transportasi umum kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Sementara itu di Kampung Cibodas, Desa Majalaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, warga yang sebagian sebagai petani, mereka harus rela berjalan menempuh sampai beberapa kilometer. Juga bagi para pelajar SD, untuk menempuh ke sekolahnya pun ia harus berjalan kurang lebih 2-3 km. Seperti halnya SD Negeri Kelapa II. Terus untuk akses jalan Bu, dari desa ini ke pusat kota Cikalong atau pusat kota Cianjur itu kira-kira berapa kilo Bu? Sekitar 8 kilo. 8 kiloan ya. 8 atau 10 lah, pokoknya di bawah 10 gitu. Ke kecamatan, ke kabupaten? Kecamatan. Ke Kalau kecamatan itu 17 ditambah 8, 25 kilo. Kalau 25 kilo ke kabupaten ya. Ya. Ke kecamatan Sekitar 8 kilo. Sekitar 8 kilo. Nah terus untuk siswa tersebut Bu, itu dari kampung mana aja Bu? Siswa yang paling jauh itu perkiraan 1 atau 2 kilo. Yang paling jauh jalan kaki. Jalan kaki. Dari kampung Bukaan. Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dari kampung mana? Kampung Bukaan. Itu sekitar berapa kilo Bu? Sekitar 1 atau 2 lah. 1 sampai 2 kilo ya. Ya. Nah, terus harapan Ibu mengenai infrastruktur di sini Bu, mengenai jalan itu seperti apa gitu Bu? Apabila ada memungkinkan transportasi seperti halnya misalkan ojek, kalau misalkan untuk dijangkau oleh orang tua murid itu mestinya dengan tidak berjalan kaki gitu lah, memakai kendaraan saja gitu. Namun di sini kan susah juga kendaraan untuk seperti ojek gitu. Tapi ada gitu. Tapi untuk ke kota kecamatan kalau ojek. Iya. Itu akses transportasinya berupa ojek Bu ya? Ojek. Itu berapa Bu ongkosnya Bu? Perkiraan kalau misalkan anak sekolah itu paling 2.000 lah. Oh gitu. Kalau dewasa? Dewasa sekitar kalau ke kota kecamatan dari sini 10.000. 10.000 ya. Tapi kalau misalkan dari daerah Bukaan ke sekolah paling 2.000. Tetapi kalau misalkan untuk orang dewasa ke kecamatan, ke kota kecamatan itu 10.000 ojek. Nah untuk mengenai siswa itu Bu, siswa miskin itu KBM ya, siswa miskin itu dana BSM ya. Itu ada nggak Bu? Ada, kemarin ada. Ya. Semua nggak Bu gitu? Ya. Kalau dapatnya semua atau sesuai dengan diajukan? 11 orang. Dari kalau jumlah 142. 142. Tapi yang dapat 11 orang. Kalau yang diajukan oleh Ibu? Yang diajukan lebih dari 11. Lebih dari 11. Ya. Yang dapat hanya 11 ya, gitu ya Bu. Nah terus untuk harapan Ibu untuk siswa yang jauh ini itu mendapatkan transportasi sendiri atau gimana gitu Bu? Kalau memang misalkan perlu bantuan dari dana BOS kan ada alokasinya. Iya. Kalau memang memungkinkan kami pun akan membantu. Namun untuk sementara gitu karena tidak ada ojeknya gitu, karena misalkan anaknya sudah terbiasa jalan kaki, ya sudah tidak ada masalah lah dianggapnya gitu. Nah, selain pemerintah Bu, selain bantuan dari pemerintah, apa ada harapan Ibu bantuan dari donatur atau dari orang tua asuh mengenai siswa yang ada di sekolah Ibu ini?
mengenai siswa, maksudnya bantuan dari donatur untuk anak-anak. Baik untuk siswa ataupun untuk bangunan Oh yang ya, apa? ya kalau apa? memang harapan, yang namanya harapan itu kan termasuk pada kita ya. Ya jelas, kami pun menerima baik dari donatur ataupun dari pihak manapun. Yang terpenting kami menerima hal tersebut dengan tangan terbukanya, dengan hati yang ikhlasnya gitu. Itu harapan